yang beruntung nih bisa menjawab semua soalnya dengan benar akan kami kasih hadiah yang luar biasa, pokoknya tak terhingga hadiahnya itu. Jadi jangan lupa disiapkan juga alat tulisnya. Ya, teman-teman bisa mencatat apa yang disampaikan nanti oleh pemateri. Sudah siap semuanya? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Siap, insya Allah. Oke, karena berhubung di tengah-tengah kita juga telah hadir ya pematerinya, Kang Ujang Farid, selamat bergabung bersama kami. Jadi kamu itu nanti korek Pak. Saya ingatkan kembali ya, bagi yang belum mengaktifkan kameranya, boleh diaktifkan terlebih dahulu. Dan yang belum menonaktifkan speakernya, boleh dinonaktifkan terlebih dahulu ya, supaya acara sore hari ini kita bisa berjalan dengan lancar. Semuanya pasti udah tahu kan ya, materi apa yang akan kita bahas pada sore hari ini. Jadi daripada berlama-lama, kita langsung saja mulai. Dan sebelum itu, alangkah baiknya kita mengucap basmalah bersama-sama terlebih dahulu sebelum memulai acara ini. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, sebelum masuk ke materi, di sini saya akan membacakan CV dari moderator kita hari ini. Boleh tolong ditampilkan CV dari pemateri kita, CV dari moderator. Oke, sudah bisa Akang Teteh lihat ya CV-nya, sudah bisa teman-teman atau Akang Teteh baca. Bernama lengkap Asep Fahmi, tempat tanggal lahir Sumedang 1 April, jenis kelamin laki-laki, agama Islam. Untuk riwayat pendidikan, SDN Cipareang tahun 2007 sampai 2000, Bunter tahun 2013 sampai 2016, Seman Cimang 19, dan S1 UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2019 sampai dengan sekarang. Oke, ini ada pengalaman organisasinya. Yang pertama, sebagai Ketua IRMA Seman Cimanggung tahun 2018-2019, Ketua Rohis Pondok Pesantren Nurul Hasanah tahun 2018-2019, Pelatih Seni Budaya Pencak Silat Cimanggung tahun 2018-2019, Pelatih Seni Qosidah dan Marawis tahun 2016 sampai sekarang. Lalu ini juga ada nih prestasi dari Kang Asep Fahmi ini. Yang pertama ada juara umum pencak silat Emil Cup se-Jawa Barat tahun 2017, juara 3 tunggal pencak silat Kabupaten Sumedang tahun 2018, juara 1 Festival Qosidah se-Jawa Barat tahun 2019, juara 2 Festival Qosidah tingkat nasional tahun 2019, juara 1 Marawis Festival se-Jawa Barat tahun 2020, pelatih terbaik seni Qosidah Kabupaten Sumedang 2020, dan terakhir juara Festival Qosidah se-Jawa Barat tahun 2021. Wah, Masya Allah sekali ya dari prestasi sampai pengalaman organisasinya ini. Lalu di sini juga ada info kontak, bila mana nanti teman-teman ada yang perlu untuk menghubungi, boleh. Di sini ada nomor teleponnya, ada Instagram, itu saya serahkan kepada moderator untuk memimpin acara selanjutnya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada saudara MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Baik teman-teman, sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu. Gimana kabarnya untuk hari ini? Apakah
Iya, saya. Alhamdulillah aman. Mengingatkan kembali ya untuk teman-teman yang belum mengaktifkan kamera untuk segera mengaktifkan kameranya dan untuk mematikan audionya. Baik, kita langsung saja. Sebelum ke pemateri, izinkan saya untuk membacakan CV pematerinya. Untuk operator mohon ditampilkan untuk CV pematerinya. Untuk sebelumnya mohon disiapkan juga untuk Al-Qur'annya ya, teman-teman, dan juga ini alat tulisnya ya untuk segera disiapkan dengan Al-Qur'annya. Baik, saya akan membacakan CV pemateri pada hari ini. Nama lengkap Ujang Farid. Tempat tanggal lahir 11 November 1997. Jenis kelamin laki-laki. Status sudah menikah. Warganegaraan Indonesia. Agama Islam. Alamat Ciberem, Kota Tasikmalaya. Riwayat pendidikan MI Darawati, MTS Negeri Cipatujah, Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Tasikmalaya, S1 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pengalaman organisasi Unit Pengembangan Tilawatil Quran UIN Bandung. Prestasi juara 1 MTQ tingkat Kabupaten Tasikmalaya. Oke, sebelumnya Kang Ujang Farid apakah sudah hadir? Assalamualaikum Kang Ujang. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pada hari ini. Pada Kang Ujang disilakan. Halo, cek. Udah masuk suaranya? Masuk. Kang Ujang masuk. Masuk, Pak Arta, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alladzi anzala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Shalli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا زينوا القرآن بأصواتكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa menatap wajah ya, tapi mungkin tidak secara langsung karena ini sebuah momen di mana kita bertatapan hanya melalui media Zoom ataupun yang disebut dengan media daring, yang insya Allah tidak mengurangi niat baik kita untuk mencari ilmu, dan yang insya Allah apapun yang telah kita korbankan termasuk kuota mungkin, termasuk pembayaran pendaftaran mungkin ya yang telah kita korbankan, menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita
akan membahas mungkin yang pertama tahsin surah Al-Fatihah termasuk dalam pembahasan yang disebut dengan sifatul huruf ya. Yang mana sifatul huruf itu yang akan senantiasa menempel pada huruf hijaiyah gitu ya. Apa yang akan menempel kepada huruf hijaiyah itu? Yang pertama, makharijul huruf, tempat keluarnya huruf, ataupun yang keduanya yaitu sifatul huruf. Itu ya, sifatul huruf. Sebelum lanjut kepada materi, untuk semua peserta apakah suara saya terdengar dengan jelas ataupun Jelas. radang ngerebak-ngerebak gitu? Jelas, Beb. Jelas, Beb. Kurang jelas. Jelas Ustaz. Kurang jelas. Jelas, Beb. Siap San. Siap, laksanakan semuanya, laksanakan. Itu ya. Soalnya sinyalnya kurang stabil. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama akan saya bahas yaitu terkait tahsinul qiraah surah Al-Fatihah, yang mana teman-teman semuanya tahu bahwa surah Al-Fatihah itu merupakan syarat sah dalam melaksanakan sholat, itu ya. Yang mana kita pada pelaksanaan sholat harus memang betul-betul benar membaca surah Al-Fatihah itu. Sebelum saya mencontohkan kepada seluruh peserta, harap buka Al-Qur'annya. Harap buka surahnya, perhatikan huruf per hurufnya. Perhatikan harokat per harokatnya. Perhatikan juga penjelasan dari saya, ya. Dan mohon maaf untuk teman-teman yang memang sudah lebih piawai ya dalam tahsinul qiraah. Kita sama-sama belajarlah, sama-sama belajar untuk mengupas tuntas tentang tahsin dalam surah Al-Fatihah ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Gimana suaranya? Suaranya masuk? Ada? Suaranya ada, cuma Kurang keras mengecilkan. Ustaz, kurang keras. Kurang keras. Sebentar ya. Saya setting dulu audionya. Oh. Ini kayaknya dikecilin deh sama operator. Hai, medium. Hai. Suaranya bagus, Ustadz. Cek. Masuk. Cobi tengah nggo handset. Kumaha Kang Haji. Suaranya Halo, bagus. cek. Nah lumayan Kang. Cek. Nah lanjut Kang. Jelas, wow. Jelas ya. Jelas. Siap, pengersa, siap. Suaranya bagus, Ustadz. Jelas. Masyaallah, Habib, masyaallah. Sehat, Habib. Sehat. Alhamdulillah. Lajeng. Setelah tadi mungkin kurang jelas ya suaranya. Kita ulangi untuk tadi mencontohkan ala kadarnya ya. Itu memang kalau misalkan di dalam bacaan Al-Qur'an itu memang gimana ya, untuk mengukur secara sempurna atau tidak sempurna itu memang beda-beda pandangannya. Pertama, ketika sekarang yang mendengarkan orang Indonesia sama orang luar itu beda gitu ya, berbeda pandangan. Karena memang di dalam Al-Qur'an itu susah ya, ketika lidah kita belum terbiasa untuk mengucapkan makhraj yang sesuai dengan apa yang telah tertera dalam kaidah ilmu tajwid, itu memang bakal agak susah gitu cara mengucapkan. Mungkin tadi hanya sedikit contoh yang memang mudah-mudahan itu memang sudah sesuai gitu ya dengan kaidah ilmu tajwid. Yang tadi saya bacakan itu surah Al-Fatihah dari mulai ayat 1 sampai ayat 7. Itu ya. Yang mana saya telah mencontohkan bacaan-bacaan makhrajnya, bacaan-bacaan harokatnya, dan sesuai ayat-ayatnya, tidak menggunakan wasol gitu ya. Jadi satu ayat. Mungkin nanti dalam penjelasan pun akan dibahas ayat per ayat. Jadi sekarang kita mulai dari ayat pertama gitu ya. Dari pembahasan ayat pertama yang mana dalam bacaannya itu seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya bacakan itu di dalam kalimat ataupun ayat Bismillahirrahmanirrahim itu huruf ba gitu ya. Yang mana huruf ba itu keluar dari ini bibir ya, bibir. Bismillah. Jadi jangan pokoknya ketika pengucapan huruf ba itu harus bibirnya harus rapat gitu ya. Ba, bi, bu.
Itu ya. Ba, bi, bu. Bismillah. Bismillah. Jadi jangan ba gitu ya. Karena memang itu tidak sempurna, tapi harus ba. Ya, gitu. Yang mana dalam pengucapan huruf ba itu harus ada tekanan, suara tertekan, karena memang sesuai dalam pembahasan berarti harus dibahas dengan sifatul huruf, yang mana sifatul huruf ba itu mempunyai sifatul huruf yang namanya sifat syiddah. Apa artinya syiddah? Artinya syiddah itu suara yang tertekan atau menekan. Ba. Jadi jangan ba, enteng, jangan enteng. Tapi harus ba. Bismillah. Jadi jangan bismillah. Biasanya orang Sunda selalu mengenteng-entengkan di dalam sifatul huruf gitu ya. Jadi ketika sekarang sudah tahu, meskipun kebanyakan orang Sunda mungkin ya di sini ataupun orang mana ya, tetapi dalam cara pembacaan Al-Qur'an itu harus menggunakan logat-logat Arab. Jadi jangan logat Sundanya dihilangkan gitu ya. Nah, ini di dalam huruf ba itu mempunyai sifatul huruf yang namanya yang artinya syiddah itu bi, ba, bu. Bismillah. Jadi jangan enteng, jangan bismillahirrohmanirrohim, jangan gitu. Biasanya kembali lagi orang Sunda, awas perhatikan orang Sunda ya. Perhatikan orang Sunda, termasuk saya orang Sunda. Cuman insya Allah ya, ketika membaca Al-Quran kita harus bisa membedakan mana logat Arab, mana logat Sunda. Dan memang ketika pembacaan logat Arab seperti Al-Quran ini kan tulisannya tulisan Arab, berarti huruf-hurufnya pun huruf-huruf yang huruf hijaiyah gitu, yang harus menggunakan sifatul huruf. Nah, di sini huruf ba, awas jangan lupa bismillah harus ada tekanan. Ba, bi, bu. Bismillah, ba, bi, bu. Harus menekan ya. Karena huruf ini mempunyai sifatul huruf yang namanya sifatul huruf syiddah. Catat, ba ini mempunyai sifatul huruf yang namanya syiddah. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu apa namanya? Suara yang menekan. Suara yang menekan. Apa aja yang mempunyai sifatul huruf syiddah itu? Yang pertama alif, a harus menekan ya. Yang kedua ja. Jadi ketika dalam pengucapan huruf jim itu jangan jim, ja, jangan gitu, tapi harus ja. Lihat mulutnya, ja. Seperti contohnya di surah di Ta'awud ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi jangan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. No, jangan seperti itu. Tapi harus a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim. Harus ada tekanan. Jim. Ya, gitu ya. Inna, misalkan di contoh lain ja'ala. Jadi si jim itu jangan jim, ja, jangan gitu, tapi ja. Dalam cara pengucapan huruf, lihat mulut saya, ja, menekan ya. Ji, ju, baja, baji, baju ya. Kalau ke dalam huruf ba tadi babba, babbi, babbu. Jadi enggak seperti ini. Baba, babi, babu. Enggak seperti itu, tapi ada tekanan. Babba, babbi,
Bebu. Ya. Paham semuanya paham? Oke. Yang selanjutnya itu ada huruf sin, ya. Jadi dalam pembacaan huruf sin itu mempunyai sifat yang tipis. Jadi beda lagi dengan huruf shin. Kalau huruf shin itu jelas harus memang menggunakan yang disebut tapashi. Tapashi, shin, shin. Kalau untuk huruf sa itu cara pengucapannya itu huruf keluar itu sambil hampir tersenyum. Sa tipis. Sa bismillah. Jadi jangan jangan gitu, tapi bismillah. Tapi tidak masuk ke dalam huruf sa. Beda ya. Kalau untuk huruf sa itu digigit. Nah, kalau untuk huruf sa itu cara pengucapannya itu hampir mau tersenyum. Sa bismillah. Jangan bis. Nah, itu kan terlalu tebal. Jangan bis, itu terlalu tebal, tapi bismillah. Jadi angin yang keluarnya itu sedikit karena memang si huruf sin ini mempunyai sifatul huruf yang namanya sifat hamas. Artinya hamas itu keluar napas ataupun keluar angin yang sedikit. Jadi jangan terlalu banyak. Kalau gini, sa itu terlalu banyak. Tapi kalau pengucapannya tipis, sa itu sedikit. Sa bismillah. Bismillah, beda ya. Dengan cara tipis, bismillah. Dengan cara tebal, bismillah. Itu beda. Berarti harus menggunakan cara yang tipis tadi. Bismillah. Ya, huruf sin itu huruf yang mempunyai ya. Sebelum lanjut, suara saya masih jelas? Suara saya masih jelas? Jelas. Alhamdulillah jelas, Kang. Jelas, mantap. Bib. Selanjutnya, di dalam kita bahas yang memang susah gitu ya, yang memang teman-teman jarang mendengar. Kita bahas kalau memang yang seperti huruf mim itu memang tidak ada bedanya. Cuman kalau huruf mim itu memang yang disebut dengan agak harus diperhatikan itu kadang-kadang memang seperti dekat ke ba. Karena memang cara pengucapanmu sama, makhorijul hurufnya pun sama. Itu ya. Kita lihat di dalam ini huruf-huruf yang memang harus diperhatikan itu seperti huruf ro, huruf h kecil ya, h yang seperti bebek, yang cara penulisannya seperti bebek, itu h yang tidak tanpa titik ya, h, terus selanjutnya kho, terus selanjutnya ain di dalam surah Al-Fatihah khususnya. Di dalam surah Al-Fatihah, terus selanjutnya kaf, terus selanjutnya ha besar, terus selanjutnya sod, terus selanjutnya po, terus selanjutnya qaf, terus selanjutnya gha, terus selanjutnya bo. Ya, bo itu harus diperhatikan. Kita mulai masih di ayat pertama,
di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita perhatikan di dalam lapad Allahnya, ya. Di dalam lapad Allahnya, awas di situ ada tertera atau tertulis di dalam Al-Qur'an yang disebut dengan tasydid. Ya, yang disebut dengan tasydid, yang mana usahakan dan harus dimaksimalkan dalam penekanan tasydid itu harus maksimal. Jadi jangan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan seperti itu. Tapi harus penekannya lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Jadi si tasydidnya itu harus memang menekan banget, ya, harus menekan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus lamnya, kita sudah tasydid, terus lamnya. Jadi lam itu tidak boleh terlalu tebal dan terlalu tipis juga. Misalkan kalau tebal seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu, ya. Itu tebalnya. Misalkan tipisnya, Bismillah, itu tipisnya, ya. Mungkin untuk sederhananya seperti ini, pertengahannya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak terlalu tipis, tidak terlalu tebal. Ya. Nah, itu di dalam huruf lam. Yang selanjutnya, ulangi lagi. Tadi di dalam tasydid harus diperhatikan penekanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam tasydid. Ya. Yang selanjutnya di dalam mengucapkan huruf lam itu tidak boleh terlalu tebal, tidak boleh juga. Jadi kalau dalam bahasa Sunda mah mejehna gitu, ya. Mejehna atau siger tengah. Kalau dalam Indonesia mah balance gitu, ya, seimbang, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup segitu. Ya. Yang selanjutnya di dalam huruf ro. Di dalam huruf ro. Di mana huruf ro itu huruf ro itu dalam cara pengucapannya itu tidak boleh getarannya lebih dari 3 getaran. Jadi jangan seperti ini cara pengucapannya. Bismillahirrahman. Jangan jangan getarannya gitu, ya. Tetapi alangkah lebih baik cara pengucapan ada di dalam bunyi. Jadi seperti ini mungkin, ya. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak ro, tidak lam. Tetapi dalam pertengahan seperti orang yang cadel, ya. Dalam bahasa Indonesia sama cadel cadel yang pendek lidahna gitunya. Jadi seperti itu dalam cara pengucapan huruf ro itu Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga yang seperti ini, ya, cara pengucapan huruf ro-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu terlalu berlebihan gitu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lamnya cadelnya ada, terus getarannya ada 1 gitu, ya. Jadi jangan terlalu banyak getarannya. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Ro, ri, ru. Ro, ri, ru. Ro, ri, ru. Seperti itu cara pengucapan huruf ro. Itu, ya. Jadi jangan ada getaran lebih dari 3 getaran. Jadi Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Itu huruf ra. Yang mana huruf ra itu yang mempunyai sifat yang pertama idlaq. Jadi mengeluarkan si huruf itu mudah, gitu ya. Ra, tidak susah. Tidak susah seperti kalau misalkan itu mah seperti do, so, zo, ya, tidak seperti itu. Mempunyai sifat idlaq yang selanjutnya mempunyai sifat takrir. Apa itu takrir? Takrir itu getaran tetapi berada di ujung lidah atau di ujung lisan. Di sini. Jadi getarannya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Praktikan cara itu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana getarnya? Coba. Coba praktikan tanpa menggunakan suara. Tanpa menggunakan suara ataupun ada satu orang yang mencoba mempraktekkan cara baca huruf ro. Coba. Ada satu orang yang mempraktekkan huruf ro dengan menggunakan sifatul huruf yang namanya takrir atau yang bergetar di ujung lidah. Coba. Tes. Boleh Ustaz? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Terasa ada getaran di ujung lidah? Terasa Ustaz. Oke ya. Berarti udah bagus ya. Cara pengucapan huruf ro yang sesuai dengan sifatul huruf itu yang pertama harus mempunyai sifat idlaq. Jadi gampang ngeluarinnya, tidak susah. Yang selanjutnya ada sifat yang disebut dengan sifat takrir atau bergetar di ujung lidah. Ro. Itu ya, tarawih. Itu ya. Awas jangan terbawa oleh yang misalkan di sosmed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas ya. Jangan seperti itu. Di dalam logat Arab itu tidak ada ra. Ya, tidak ada ra wabarakatuh. Itu dari mana gitu ya? Tidak ada huruf ra. Tapi yang benar itu huruf ro. Tarawih, bukan taraweh, tapi tarawih. Ya. Tidak ada yang disebut dengan ra, tapi ro. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya, harus diingat takrir. Patokannya takrir bergetar di ujung lidah. Beda lagi dengan membacanya seperti ini. R. Itu bergetarnya di tengahnya lidah. Ya. Ketika ro itu bukan bergetar di ujung lidah, tetapi bergetar di tengah lidah. Di sini, di daerah sini. Ya. Oke. Ada yang mau coba lagi cara pengucapan huruf ro dan rasakan apakah terasa atau tidak ada getaran di dalam ujung lidah. Coba ada yang mau coba lagi? Saya Ustaz. Oke, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah terasa getaran di ujung lidah? Terasa sedikit. Sedikit ya. Harus dilebihin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi antara ro sama lam beda sedikit, jadi cadel gitunya. Itu. Yang selanjutnya yang ketiga, sifatul huruf ro itu mempunyai sifatul huruf yang disebut inhiraf ataupun inhiraf itu miringnya lidah. Ro. Lidah miring ataupun lurus terus? Ro.
Miring. Ro, ya. Miringnya lidah itu yang disebut dengan sifatul huruf yang namanya inhiraf. Termasuk di dalam huruf lam itu ya, la, miring lidah. La. Maksudnya miring lidah itu tidak pada tempat awalnya. La, li, lu. Itu miring lidahnya. Itu ya. Inhiraf, awas jangan lupa inhiraf, miringnya lidah. Ya. Di sifatul inhiraf itu ada huruf lam sama huruf ro. Ya, huruf lam sama huruf ro. Nah, yang keempat, ro itu mempunyai sifatul huruf yang namanya sifatul huruf sofir atau yang disebut dengan samaran ataupun mirip dengan suara burung. Ro, ada suara burungnya gitu ya. Atau apa namanya? Itu hanya mempunyai pertama idlak, yang kedua takrir, yang ketiga inhiraf. Ya, ada 3 itu. Maaf, keliru tadi ya. Yang pertama catat, ro itu mempunyai sifatul huruf yang namanya idlak. Terus yang kedua takrir, yang ketiga inhiraf. Idlak adalah jadi huruf dengan mudah gitu ya. Jadi tidak susah cara menggunakan hurufnya. Yang kedua itu ada takrir. Jadi takrir itu, sifat takrir itu bergetarnya ujung lidah. Bergetarnya ujung lidah. Yang selanjutnya itu inhiraf. Inhiraf itu miringnya lidah. Jadi miringnya lidah itu berubah tempat, tidak pada tempat awalnya. Maksudnya yang awalnya lidah itu lurus, tetapi ketika mengucapkan huruf ro itu lidah itu jadi mingkel gitunya, jadi apa namanya, agak miring. Ro, tidak pada tempat awalnya, diam di bawah. Jadi kalau ketika pengucapan huruf ro miring. Ya. Yang selanjutnya itu huruf H. Ya. Huruf H. Di mana perbedaan antara cara pengucapan huruf H dengan cara pengucapan huruf H. Ya. Kalau dulu ketika sekolah diniyah gitu ya, ataupun ngaji ketika di guru ngaji masa kecil itu yang disebut dengan hak kecil dan hak besar gitu ya, karena cara pengucapannya pun beda gitu ya, dan cara penulisan hurufnya pun beda gitu ya. Ketika cara pengucapannya hak itu lebih kecil suaranya, tapi ketika cara pengucapan huruf H itu agak besar gitu ya. Cara hurufnya gitu ya. Gitu ya. Paham? Nah, jadi cara pengucapan huruf H gitu ya. Jadi kayak seperti suara itiknya, entok gitunya, dalam bahasa Sunda mah entok gitunya. Ini jadi seperti napas yang mau keluar. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi cara pengucapannya jangan sama seperti huruf H. Gitu ya. Misalkan kalau di dalam salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu perbedaannya ketika misalkan Assalamualaikum warahmatullah. Itu H kecil, ketika Assalamualaikum warahmatullahi itu besar. Itu ya. Jadi jangan kebalik gitu ya. Ketika misalkan jangan gini. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, jangan seperti itu. Kebanyakan gitu ya. Mana yang kecil, mana yang besar. Itu jangan kebalik. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini di dalam surah Al-Fatihah ayat pertama juga. Bismillahi ar-Rahman. Hi-nya hi besar, haknya hak kecil. Gitu ya. Jadi haknya hak kecil, terus pas di Allahi-nya itu hak besar. Ya, itu harus perbedaan. Yang mana hak ini mempunyai huruf ataupun sifatul huruf masih kayak tadi sin ya. Masih kayak tadi sin itu huruf H. Ada H itu mempunyai sama sifatul huruf hamas gitu ya. Jadi keluarnya angin ataupun napas. Gitu ya. Keluarnya angin ataupun napas. Yang selanjutnya dalam pokoknya ini sudah terbahas semuanya ya di dalam ayat pertama. Tadi jangan lupa ketika pengucapan huruf ba itu harus menekan ataupun harus bismillah, jangan mengentengkan. Jadi jangan bismillah, tapi harus bismillah. Jadi jangan bismillah, itu kan enteng gitu ya. Harus bismillah. Terus dalam cara pengucapan tasydid atau cara membaca tasydid. Jadi harus lebih menekan. Bismillahirrahmanirrahim. Sama juga di ro itu ada tasydid ya. Itu harus menekan sama. Itu harus menekan sama tasydid mah harus menekan gitu. Jadi jangan dientengkan. Jadi jangan bismillahirrahmanirrahim. Itu terlalu enteng. Tapi harus lebih menekan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu pembahasan di dalam ayat pertama. Gitu ya. Di dalam ayat pertama. Yang sekarang yang selanjutnya itu di dalam ayat kedua. Di dalam ayat kedua yang mana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, bismillah yang kedua dalam ayat Al-Qur'an surah Al-Fatihah ya, ayat kedua itu ada yang disebut dengan alif lam idhar al atau disebut dengan alif lam yang harus memang betul-betul tidak ada pantulan, harus jelas. Yang disebut dengan idhar al ini yang mana contohnya di dalam surah Al-Fatihah ayat pertama ayat kedua ini alhamdu. Jadi ketika dalam cara pengucapan huruf lam terus ke depannya ada ha, itu tidak boleh ada pantulan karena memang si huruf lam sendiri tidak memiliki sifat yang bernama sifat qalqalah. Itu ya. Yang mana sifat qalqalah itu yang disebut dengan sifat pantulan atau memantul. Itu ya. Yang mempunyai sifat qalqalah mah seperti jim, seperti ba, itu harus ada sifat yang disebut dengan sifat qalqalah atau memantul. Nah, di sini di huruf lam ataupun di idhar al itu tidak boleh seperti ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tidak boleh boleh ada pantulan, tapi harus ditahan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu ya. Jadi tidak boleh ada pantulan sedikit pun.
Ya, kita meminimalisir aja, ataupun misalkan masih kedengeran sedikit, itu mungkin keterbatasan kita memang susah gitu ya. Ketika alhamdu, 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 ya, alhamdu. Coba ketika saya mengucapkan huruf alhamdu, itu masih ada pantulan tidak? Tidak, tidak. ada. Saya, Beb. Saya. Ketika cara pengucapan di lam itu di alhamdulillah tidak boleh ada pantulan. Itu ya. Yang mana huruf lam tadi mempunyai huruf ataupun mempunyai sifatul huruf yang disebut dengan sifat huruf inhiraf. Inhiraf, miringnya lidah, ya, gitu ya. Miringnya lidah. Jadi ketika dalam pengucapan huruf lam teh si lidah itu miring sama dengan cara pengucapan huruf tadi, huruf ro, gitu ya, dari huruf lam. Yang selanjutnya, awas ulangi lagi, perhatikan ketika mengucapkan kata alhamdu ataupun ayat yang kedua ini, yang awal ayat yang kedua ini, alhamdulillah, jadi harus ditahan si lamnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama juga di ini, Rabbil Alamin. Jadi jangan ada pantulan Rabbil Alamin, Rabbil Alamin. Jadi jangan ada pantulan seperti itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi langsung masuk. Itu ya. Itu. Diingatkan lagi ketika ada tasydid itu harus memang menekan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu ya. Terus selanjutnya yang harus diperhatikan itu huruf ain. A. Gitu ya. A. Di mana ain itu masuk ke dalam makhraj di sini nih, genggerong, nah natunya tenggorokan gitu ya. bahasa Arabna teh halkinya, halaknya huruf halak gitunya, yang mana memang huruf halak teh harus memang di dalam ulah a gitunya, beda lagi dengan huruf hamzah gitunya, tetapi harus a, i, au. Dan awas harus diperhatikan ketika dalam pengucapan huruf ain itu tidak boleh heras gitunya, jangan heras, ulah heras. Jadi tidak boleh seperti ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan terlalu seperti itu. Jadi jangan terlalu medok gitu ya. Jadi jangan terlalu medok. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi jangan seperti itu. Itu terlalu keterlaluan. Jadi santai-santai saja gitu ya. Jadi cara pengucapannya itu lentur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Jadi jangan terlalu ledok ataupun jangan terlalu medok gitu ya. Jadi jangan alamin. Jadi niatnya bagus, ingin membenar-benarkan makhraj, tetapi itu berlebihan gitu ya. Berlebihan itu maksudnya ngacapek-capek gitunya, ngacapek-capek sorangan gitu. Jadi tidak kalah enak didengarnya gitunya. Beda ketika ayeuna didengarna kieu seperti kieu. Enaknya yang mana? Coba enaknya yang mana? Tuh ya. Jadi kita harus pintar-pintar merasakan apakah ini udah sesuai atau belum, tuh ya, dalam cara pengucapan hurufnya. Yang selanjutnya masuk kepada ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Yang mana sama ya, seperti tadi yang harus diperhatikan tasydidnya, terus huruf ro-nya, terus huruf ha-nya, terus seperti di dalam ini, dalam pengucapan huruf mim itu tidak boleh ada lebihnya seperti ini.
Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, jadi seperti itu. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan ada lebihnya. Kalau misalkan udah nyebut mim, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung tangkap ya, jadi langsung dikunci. Kunci langsung. Ya, jadi jangan ada lebihnya. Nah, jadi jangan ada lebih sedikit itu menambahkan. Ya, yang selanjutnya ayat ketiga, ayat keempat, Maliki yaumiddin. Nah, yang harus diperhatikan itu jangan lupa apa namanya? Mimnya harus panjang ya. Mimnya harus panjang meskipun misalkan di dalam Quran yang saya pegang ini mah si mimnya itu tidak ada alifnya misalkan ya. Diganti dengan mad yang disebut dengan mad badal ataupun fathah berdiri. Kalau di saya mah fathah berdiri. Ya, fathah berdiri. Fathah berdiri itu ya yang disebut dengan mad badal. Jadi panjangnya 2 harokat. Panjangnya 2 harokat kecuali misalkan di qiraah lain ya, itu qiraah lain gitu ya. Yang harus diperhatikan juga kaf ya. Yang selanjutnya huruf yang disebut dengan huruf kaf. Ka, ki, ku. Beda dengan huruf ko. Gitu ya. Huruf kaf mah ada apa namanya? Ada keluar angin ada ka. Beda dengan ko, ti, ku, ko, ti, ku. Itu ya, beda dengan kaf. Kaf mah maliki. Cara pembacaannya maliki. Ki. Ada kaf ini mempunyai sifatul huruf yang namanya sifatul huruf hamas, terus mempunyai sifatul huruf syiddah juga, menekan juga ka bukan ka, tapi ka ada menekannya, ka, ki, ku. Jadi tidak enteng ya. Tadi juga ada sifat hamas, yang selanjutnya ada sifat syiddah. Ka bukan iyyaka misalkan ya, maliki. Kalau enteng mah misalkan gini, maliki. Tapi kalau memakai sifat syiddah mah maliki agak berat gitu ya. Maliki beda ya. Maliki. Nah, gitu. Selanjutnya di dalam huruf dal ataupun da kecil ya. Kalau zaman dulu mah da kecil gitu ya, bukan za. Kalau da kecil mah yang enggak ada titiknya, kalau za besar mah yang ada titiknya gitu ya. Jadi cara pengucapannya beda gitu ya. Nah, ini di dalam apa namanya? Pengucapan huruf dal ataupun dal kecil ya, bisa disebut dal kecil bukan za. Itu pengucapannya hampir sama seperti huruf ta karena memang satu makhraj gitu ya. Jadi cara pengucapannya gini, maliki yaumiddin ya. Mau keta tapi tidak jadi, maliki yaumiddin. Dan juga si huruf da ini mempunyai sifat syiddah juga. Syiddah ya, harus menekan. Da, di, du. Maliki yaumiddin. Nah, seperti itu. Jadi jangan maliki yaumiddin. Nah, tidak seperti itu cara pengucapan huruf da. Karena memang pengucapan huruf dal atau yang disebut dengan da gitu ya, da kecil itu
satu makhraj dengan ta. Da, ta, da, ta. Tuh ya. Cara pengucapannya si lidah itu nempel kepada gusi belakang gigi besar, gigi kelinci di sini. Nempel. Cara pengucapannya da, da, sama dengan huruf ta. Ta, 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 to, dal. Kalau itu mah, itu kan huruf-huruf apa namanya? Ikhfa, huruf-huruf ikhfa, ikhfa akrob, ta, to, dal. Ya, jadi cara pengucapannya sama, lidahnya ditempel kepada gusi belakang. Gusi belakang gigi seri, ya gigi seri, gigi kelinci yang ini yang gede-gede itu ya, ditempel. Ya itu teh namanya teh gigi seri atau gigi kelinci? Gigi seri. Ya. Gigi tahu ya pengerti. Pokoknya nama gigi nu badag gitunya, gigi nu badag tadi dia. Nah, di belakangnya kan ada gusinya. Nah, cara pengucapannya si lidah itu ditempel ke gusi belakang. Da, di, du. Da, di, du. Jadi beda lagi dengan tidak menggunakan kaidah itu. Da, itu kemana nempelnya? Da, di, du. Kemana nempelnya? Itu ke langit-langit ya. Itu ke langit-langit mulut. Beda lagi dengan cara menggunakan kaidah. Menggunakan kaidah mah si lidahnya ditempelkan ke gusi paling depan, gusi belakang gigi seri. Da, di, du. Da, di, du. Ya. Yang selanjutnya di dalam ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Nah, perhatikan lagi di dalam bertasydid, di dalam cara mengucapkan tasydid, apalagi huruf ya, huruf ya ini mempunyai apa namanya sifat yang memang harus ya, yi, yu, ya, yi, yu, ya, yi, yu. Itu ya, mempunyai sifatul huruf lin, sifat lin namanya atau lembut, ya, yi, yu. Jadi enggak seperti ini cara pengucapannya, ya, yi, yu, tapi lembut, ya, yi, yu. Jadi tidak keras gitu ya, lembut, ya, yi, yu. Nah, ketika ditasydid, si ya itu tidak boleh ada gunnahnya ketika ditasydid seperti ini. Beda lagi dengan ketika nun mati ataupun tanwin menghadapi ya, itu harus digunnahkan. Itu namanya idgham. Idgham bigunnah. Ya, kalau ini tidak boleh digunnahkan. Ini langsung. Iyyaka na'budu. Nah, jadi ketika si ya itu mempunyai sifat yang lembut, nah selanjutnya memakai tasydid mempunyai sifat yang harus menekan. Jadi kolaborasi antara lembut dan menekan itu harus balance gitu ya. Nah itu sama ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Si ainnya harus betul, terus si di nastainnya si sinnya harus tipis, sin kecil, dan nunnya tidak boleh ada pantulan. Tidak boleh seperti ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada lebihnya gitu ya, tidak boleh ada lebihnya. Harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang selanjutnya kita bahas per huruf ya, per huruf karena waktunya mepet. Sebentar lagi. Kita bahas yang susah-susahnya aja di dalam huruf yang ha mah udah ya, dina ihdina ha mah yang terpenting ha mah terasa getaran ke dalam dada. Ha
hi, hu. Ha, hi, hu. Itu sudah baik, sudah cukup ya. Yang selanjutnya huruf so. So, huruf so ini yang mana mempunyai sifatul huruf yang namanya sifat sofir. Ataupun keluarnya teh mirip suara burung. Cara pengucapannya kayak mau bersiul gitu ya, mau bersiul. Lihat. So, si, su. Baso, basi, basu. Baso, basi, basu. Jadi jangan terlalu manyun oke gitunya, jangan baso, basi, ya jangan terlalu gitu juga, gitu ya. Tapi sedikit aja. Baso, basi, basu. Baso, basi, basu. Baso, basi, basu. Baso, basi, basu. Ya, so, si, su, so, si, su. Itu ya. So, jadi mempunyai sifatul huruf yang namanya sofir. Ataupun suaranya, suara yang keluar itu mirip suara burung. Gitu ya, huruf so. Huruf so, si. Dan juga mempunyai sifatul huruf hamas. Ya, sifat hurufnya hamas, sifat hamas. Jadi keluar angin, terus keluar suara seperti burung. Gitu ya. Pengucapannya lihat. So, baso, basi, baso. Baso, basi, baso. Yang selanjutnya huruf bo. Huruf bo. Bo atau huruf bod ya, di dalam Al-Fatihah ada huruf bo. Huruf bo ini cara pengucapannya itu memang agak susah gitu ya. Beda lagi dengan huruf lo, zo, zo. Zo, zo, zo. Zo, 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 zo. So setelah apa namanya? Do setelah so, to setelah zo. Zo setelah to. Gitu ya. Do setelah so, zo setelah to. Beda itu ya cara pengucapannya, seperti di surah Allazi anqadha dhahrak. Beda ya cara pengucapan. Jadi enggak sama. Anqadha dhahrak enggak seperti itu. Jadi bo sama zo itu beda cara pengucapannya ya. Kalau bo itu dari pinggir, mau pinggir kiri mau pinggir kanan nyamannya di mana. Jadi si lidah itu ditarik dari pinggir ke depan. Bo, 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 bo. Jadi seperti ini bacanya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, harus beda. Harus beda bo, lo, bo, zo, bo, bo. Cara pengucapannya dari pinggir bawa ke depan. Bo, bo, bo. Bo, 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 bo. Gitu ya. Alhamdulillah ya, lumayan juga karena waktunya terbatas juga. Jadi kita persingkat, terkait masalah huruf, terkait malah tahsinul qiraah dan sifatul hurufnya. Gitu nah. Yang mana huruf bo itu mempunyai sifatul huruf istitolah ataupun memanjangkan suara. Bo, bo itu kan agak dipanjangkan keluar suaranya. Bo istitolah itu ya mempunyai sifatul huruf istitolah. Karena moderator sudah memberi aba-aba, waktunya sudah habis ya. Mudah-mudahan pembahasan sifatul huruf tidak sampai sini gitu ya. Ada pembahasan lagi yang nanti lebih panjang waktunya, mudah-mudahan gitu ya. Insya Allah besok ketemu lagi, akan saya bahas lagi lebih mendetail ya tentang masalah cara pengucapan huruf bo, huruf so, huruf ro, huruf a, gitu ya cara pengucapannya. Dijelaskan lebih mendetail gitu ya untuk masalah cara pengucapannya. Karena sekarang waktunya terbatas, mudah-mudahan apa yang disampaikan meskipun sedikit dan kurang gitu ya, mohon maaf atas segala kekurangannya, mohon dimaklum gitu ya. Saya sama-sama belajar, kita sama-sama belajar
Mudah-mudahan kita mendapatkan fadilah dalam belajar atau mencari ilmu, tidak mengurangi niat kita dalam mencari ilmu. Ya, meskipun saya keterbatasan saya, dengan keterbatasan saya, mudah-mudahan kita tidak mengurangi, gitu ya, mengurangi pahala dalam mencari ilmu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun. Hanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq. Shadaqallahul azim. Allah. Turun, kamu jang. Matur nuhun kata Bib. Nuhun, Bib. Ustaz. Baik teman-teman, terima kasih kepada pemateri kali ini yaitu Kang Ujang atau yang suka dipanggil dengan Bib Ujang yang sangat luar biasa. Apa yang telah disampaikan begitu sangat dapat kita pahami dan dengan suara yang sangat merdu. Baik teman-teman, untuk teman-teman yang ingin bertanya, karena waktunya sudah hampir menuju maghrib ya, karena waktunya terbatas. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa nanti dilanjutkan di grup WhatsApp ya teman-teman ya. Dapat saya simpulkan tadi yang telah disampaikan oleh pemateri, meskipun hanya bertatap muka secara daring, semoga tidak mengurangi semangat kita dalam mencari ilmu. Yang ada pada huruf hijaiyah yaitu satu makhluk huruf, yang kedua ada sifatul huruf. Surah Al-Fatihah merupakan syarat sah sholat, maka dari itu harus berhati-hati dalam membacanya. Contohnya contohnya sifat huruf yang terdapat yaitu huruf ba, sifatul hurufnya yaitu syiddah, yang artinya suara yang menekan. Baik, ada satu pesan yang saya ingin sampaikan, teruslah mencari ilmu untuk menjadi manusia yang bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Saya serahkan kepada MC kembali. Ya, baik. Terima kasih Pak Moderator telah memimpin jalannya materi pada sore hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Kang Ujang telah memberikan materi yang sangat luar biasa tentunya bagi kami semua, menambah wawasan sekaligus ilmu bagi kami tentang bagaimana baiknya membaca surat Al-Fatihah ini. Langsung saja ke acara selanjutnya. Karena tadi kita di pembukaan ada rangkaian Hotmil Quran, maka untuk pembacaan doa Hotmil Quran akan kita laksanakan hari ini atau saat ini juga, yang langsung akan dipimpin Kang Abdul Kholik. Apakah sudah bergabung, Kang? Ya, sudah. Sekalik. Insyaallah. Langsung saja saya serahkan kepada Kang Abdul. Allah. Mangga, Kang. Ya, sebelumnya mohon maaf ya kepada panitia sama peserta, terlebih sama pemateri juga. Ini lagi di jalan, lagi mampir juga. Makanya setelannya Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa dulu. Doa Khatmil Quran yang mana tadi subuh kita sudah melaksanakan atau membaca Al-Quran sesuai dengan pembagiannya masing-masing. Semoga dengan wasilah Khatmil Quran ini kita selalu bersemangat dalam belajar Al-Quran. Minimal belajar tilawahnya ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana ya rabb taqabbal minna innaka antas samiul
وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحكمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم بكل حرف وبكل آية سعادة وبكل جزء جزاء وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه وكلاء عساكره إلى يوم والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد عليهم أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوه لروح نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الفاتحة يا رب آمين. العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Ya, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya warahmatullahi wabarakatuh. ucapkan terima kasih kepada Kang Holik telah memimpin pembacaan Al-Quran pada sore hari ini, dan bagi peserta yang tadi telah mengkonfirmasi menyelesaikan bacaannya, sudah saya masukkan, sudah saya catat list. Mohon maaf tidak bisa balas satu persatu ya. Insya Allah menjadi amalan bagi kita semua. Amin. Sudah semua dibuka? Bujang, si Bandung di Bujang. Dibuka caranya. Ayo yang belum dibuka, nanti gak akan masuk story loh, nanti bakal dibikin jadi lagi gitu. Nanti kalau kalian gak on cam masuk ke story itu, banget. Para